Kejahatan ini mengikuti peradaban tadi. Ya kejahatan itu yang menyesuaikan tadi kan bentukannya dia akan melihat sama seperti bisnis juga. Ada kebutuhan, ada penawaran, terbentuknya dari situ juga. Nah, setiap individu tuh kita punya sadisme, titik sadisme tersendiri. Setiap orang? Ya, setiap individu itu ada. Meskipun itu hanya 0%-annya gitu ya. Pernah menjadi korban atau dia melihat sendiri setiap hari ketika dari masih kecil misalnya gitu ya. Kan dia akan melihat di dalam pemikiran dia secara psikologisnya dia akan melihat kekerasan ini sebagai suatu hal yang wajar dia lakukan, hal yang biasa dia lakukan. Ketika hubungan itu semakin dekat ya kekerasan itu justru lebih rentan. Nggak bakalan bisa kita hilangkan kejahatan. Ya meminimalisir bisa karena masyarakat itu tadi rentan tadi. Apalagi kalau kita perkecil dengan suatu relasi hubungan rumah tangga gitu. Perlu masyarakat mengawasi dalam tanda kutip ya kan setiap kasus apapun yang sudah mencuat. Azizah Gusnita, kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat datang Mbak Azizah di podcast Merdeka. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, kalau ngelihat Mbak Azizah mukanya senyum manis gini, aku agak deg-degan nih mau nanya hal-hal yang serius. Ayolah, kita bahas. Mbak Azizah, seperti yang kita tahu ya belakangan ini pemberitaan kita itu atau cerita-cerita dari lingkungan di sekitar kita itu lagi banyak tentang kekerasan yang apa ya? Itu cukup mengerikan sih menurut aku ya Mbak ya. Dari yang bukan sekedar pembunuhan biasa gitu ya, bahkan ada yang mutilasi, ada yang mayat dicor gitu kan, ada yang dibunuh dalam koper. Kira-kira dalam kacamata seorang kriminolog, apa yang menyebabkan seseorang berbuat kejahatan? Oke. Pertama kita mau lihat dulu ya, sebenarnya kan kasus-kasus kejahatan gitu ya. Kita bilang ramai, marak misalnya ataupun belakangan ini kan kejahatan itu kita sebut kejahatan ketika suatu tindakan pelanggaran hukum ketahuan kan gitu. Nah pada saat belum ketahuan sebenarnya kan kita nggak mengetahui itu sebenarnya itu sebagai suatu kejahatan kan. Hal-hal misalnya kasus banyak lah kita bikin aja yang paling dekat mungkin pembunuhan gitu ya. Pembunuhan ini terjadi ketika diketahui adanya hilangnya nyawa seseorang, diketahui ada pelanggaran sudah pasti gitu ya. Jadilah itu sebuah kejahatan. Kalau tidak kan akhirnya tidak juga terendus oleh masyarakat gitu. Nah, kalau kita mau melihat fenomena sekarang ini bisa jadi saya mau bilang ini berarti sudah mulai banyak terendus kasus-kasus kejahatan, termasuk tadi kejahatan kekerasan ya. Kejahatan kekerasan apakah itu pembunuhan, apakah itu perampokan gitu ya, penganiayaan dan lain-lain yang terkait sekitar hal itulah gitu. Nah, artinya mungkin sekarang menjadi suatu fenomena yang terlihat tadi ya, kok sering, kok ramai, kok marak. Bisa jadi mungkin sekarang ini masyarakat sudah lebih aware gitu ya di lingkungan sosialnya melihat itu satu. Kita mau lihat secara umum dulu nih. Nah kemudian penegakan hukum mungkin juga sudah mulai efektif bisa jadi gitu ya. Itu satu. Kedua, nah lalu di sisi lain gitu ya secara internal individu seseorang gitu. Nah ini tadi sebenarnya kejahatan itu kan terbentuk juga dari masyarakat yang membentuk kejahatan. Artinya si kejahatan ini mengikuti peradaban tadi. Kalau misalnya dulu belum ada teknologi gitu ya, ya kejahatan itu yang menyesuaikan tadi kan bentukannya dia akan melihat sama seperti bisnis juga. Ada kebutuhan, ada penawaran, terbentuknya dari situ juga gitu. Bagaimana dulu kejahatan ya kejahatan konvensional, perampokan misalnya perampokan secara konvensional, copet dan lain-lain. Sekarang dengan berkembangnya teknologi, internet, media sosial, maka kejahatan itu pun juga berkembang. Dengan mudahnya teknologi ini didapat hanya dengan di tangan kita, maka dengan mudah juga kejahatan itu bisa dilakukan setiap individu, baik dari anak-anak pun sampai orang tua yang kita anggap mungkin ya, kalau dalam ilmu viktimologi yang mempelajari tentang korban gitu ya, sebenarnya 3 teratas karakteristik yang rentan korban ini ada anak-anak, perempuan, sama orang tua. Nah kita kan melihat ya di sini secara klasik teori viktimologi, 3 ini yang teratas. Tapi kenyataannya sekarang kalau kita mau melihat
apakah ketiga ini juga masih rentan sebagai korban? Di satu sisi iya, tapi justru kita akan melihat ya bagaimana ada fenomena lain perempuan yang notabene justru paling mudah ya untuk melakukan kejahatan juga gitu. Apakah itu kejahatan kekerasan, apakah itu kejahatan penipuan gitu ya. Kemudian pun orang tua yang kita anggap mungkin secara fisik sudah fisiknya sudah turun lah gitu ya, kekuatannya toh untuk apa lagi berbuat kejahatan. Tapi coba lihat beberapa kasus-kasus mungkin artinya kasus-kasus kejahatan seksual masih tetap ada. Kenapa? Sudah tua toh akhirnya tidak hanya mereka rentan karena perkembangan zaman itu tadi. Semua bisa diakses, setiap individu dengan gampangnya tadi, yaitu tadi bisa melakukan kejahatan jauh lebih mudah daripada mungkin dulu itu mungkin tidak ada smartphone gitu ya untuk mencapai sesuatu ya butuh jarak gitu ya, butuh metode tersendiri, modus-modus tersendiri. Sekarang dengan adanya smartphone setiap individu punya, baik dari anak-anak sampai orang tua tadi. Orang tua yang mau tidak mau juga harus melek informasi teknologi tadi gitu ya. Di situ juga dengan mudah mempelajari, melihat bagaimana celah kesempatan kejahatan yang bisa dilakukan, termasuk kejahatan kekerasan juga gitu. Jadi sangat mudahnya sebenarnya kejahatan itu terbentuk gitu di sisi individu orang itu tersendiri. Gitu. Mbak, tapi setuju nggak sih kalau tadi kan aku juga mencontohkan beberapa kasus-kasus kekerasan yang sekarang juga cukup mengerikan gitu ya. Benar nggak sih kalau dibilang tuh sekarang tuh orang-orang tuh tambah sadis gitu, Mbak? Ya sebenarnya nih dari sisi psikologi ya memang ada, misalnya setiap individu tuh kita punya titik sadisme tersendiri. Setiap orang? Iya, setiap individu tuh ada, meskipun itu hanya 0%-annya gitu ya, kita bisa sebut mungkin secara bukan matematis banget ya, tapi bisa 0, sekian pun itu ada ya. Bagaimana seseorang misalnya ngelihat sesuatu di sisi lain mungkin dia dermawan, pemurah, tapi di sisi lain mungkin ada satu titik di mana dia ketika benci seseorang atau nggak suka sama binatang atau apapun, itu kan termasuk bagian dari sadisme atau kebengisian seseorang dalam tanda kutip gitu ya. Nah di titik ini gitu ya, individu-individu yang kalau individu ini berkembang gitu ya dalam proses hidupnya tadi memang banyak terpapar. Tadi kan setiap individu sudah ada ya meskipun 0, sekian persen gitu ya. Ketika dia terbentuk dengan banyak paparan kekerasan, terbentuk itu bisa jadi di lingkungannya dia pernah menjadi korban atau dia melihat sendiri setiap hari ketika dari masih kecil misalnya gitu ya, kan dia akan melihat di dalam pemikiran dia secara psikologisnya dia akan melihat kekerasan ini sebagai suatu hal yang wajar dia lakukan, hal yang biasa dia lakukan. Apalagi tadi ya ketika titik sadismenya misalnya 0 sekian persen gitu ya, tapi lingkungan membentuk dia tadi, dia bisa jadi korban macam-macam ya kasus ya. Dia apakah di rumah, apakah di lingkungan sosial, teman sebaya, sampai akhirnya itu tadi yang tadinya mungkin hanya 0 sekian sampai akhirnya terbentuk diri seseorang, membentuk tadi ya individu yang memiliki kesadisan yang luar biasa sampai di titik tertentu ya akhirnya kan mau tidak mau dia meluapkan, merealisasikan di dalam diri dia tadi ya kekesalan, kekecewaan, kemarahan, emosional ke dalam realisasi suatu bentuk tadi tindakan, apakah itu verbal, apakah itu sampai pun menghilangkan nyawa seseorang, mampu menghilangkan nyawa seseorang karena sudah di titik batas maksimal tadi gitu. Sekalipun dia sebenarnya mungkin tidak menjadi korban langsung, Mbak. Misalnya kayak mungkin dia tinggal di satu pemukiman yang katakanlah red zone lah ya, misalnya mungkin dekat lingkungan yang banyak premannya atau seperti apa. Apakah itu juga bisa? Iya, itu mampu sekalipun tidak terdampak langsung pada dia sebagai korban atau keluarganya. Tapi itu rentan sekali. Itu justru rentan sekali kan. Jadi ada satu teori klasik juga ya, ada namanya containment theory, di mana sebenarnya dua hal yang bisa kita misalnya ya sudah terpapar
di lingkungan yang tadi ya red zone tadi apa, misalnya di kawasan yang lingkungannya sering misalnya tawuran gitu, memang orang-orang dewasa sekitarnya dia misalnya anak-anak ya ataupun orang dewasa sekalipun membiasakan diri misalnya berbicara verbal secara kasar, memaki-maki dan lain, itu hal yang biasa misalnya. Dia kan akan terbentuk, oh ini hal yang biasa dia ini. Tapi ada satu hal yang sebenarnya bisa membatasi orang untuk tidak melakukan itu. Dari individunya itu terbentuk tadi bagaimana dia berbicara dengan diri sendiri misalnya, reminder sendiri gitu. Jadi aku contohnya misalnya aku jangan beginilah karena kalau aku begini nanti, karena dia melihat sendiri ya hal-hal yang buruk di hadapan dia itu gitu ya. Akhirnya dia membentuk diri dia sendiri. Misalnya aku mau sukses, jangan sampai aku kayak gini karena di depan mata aku nih ada misalnya pengedar narkoba ditangkap mati dan sekian misalnya gitu. Nah, itu ada, tapi kita kan itu tidak banyak. Itu hanya ya kita nggak bisa bilangin sekian persen jadinya gitu, tapi secara teorinya itu ada, secara individu kita tuh. Jadi faktor internal kita berbicara sendiri dengan diri sendiri untuk menstabilkan tadi ya, ketika kita terpapar kekerasan gitu, kemudian kita bisa menjaga diri kita dengan tadi. Tapi kan mau seberapa besar individu itu punya kekuatan diri ya. Iya. Karena dia tiap hari menerima udah itu ya. Melihat hal itu, kerentanannya jauh lebih tinggi. Meskipun kalau kita bilang teori kan pasti kan sudah melalui berapa penelitian, ada berarti kan, ada. Cuma sejauh apa? Jadi kerentanannya itu jauh lebih tinggi orang jadi jahat di kondisi paparan yang kekerasan setiap hari dia terima. Meskipun bisa ada gitu kasus. Cuma kerentanannya tinggi gitu loh. Oke, Mbak, belakangan seminggu ini juga ramai kasus kekerasan yang juga terjadi di rumah tangga gitu, Mbak ya, dan berujung pada kriminal gitu. Bahkan sepekan ini kalau dalam catatan aku, dan ini yang mungkin yang terblow up ke publik ya, Mbak ya, dan kemudian ditangani polisi. Pertama tuh ada yang kasus di Minahasa. Istri dibacok suami, terus yang di Batam istri ditusuk lehernya pakai sikat gigi sampai meninggal juga, dan terakhir ini yang geger banget yang di Ciamis sih, Mbak, pembunuhan berujung mutilasi itu, dan itu cukup menyita perhatian karena cukup sadis ya, gimana bagian-bagian tubuhnya kemudian diperlihatkan kepada warga. Kalau tadi Mbak bilang orang-orang yang berbuat kejahatan itu bisa jadi itu karena ada yang termemori di dalam pikirannya soal apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan gitu kan. Pada titik apa sih orang memang ngerasa emosi ini nggak tertahan banget sampai ujungnya berbuat kriminal atau itu pada kondisinya seperti apa, kemarahan seperti apa? Apalagi di hubungan rumah tangga kan semestinya kan orang yang sudah berumah tangga ini ya mereka sudah terikat ya secara emosi, ya terikat dalam hubungan pernikahan, mereka juga punya untuk yang punya anak-anak sudah punya anak-anak gitu, dan bahkan mungkin juga bukan 1-2 tahun menjalani rumah tangga gitu, Mbak. Jadi sebenarnya justru ada beberapa faktor pasti ya. Sebenarnya justru hubungan kedekatan itu tadi di antara kedua pihak itu, korban dan pelaku, justru kedekatan ini justru yang paling rentan. Ketika hubungan itu semakin dekat ya sebenarnya kekerasan atau kejahatan, kekerasan pasti menuju kejahatan ya, kekerasan itu justru lebih rentan terjadi. Kenapa gitu ya? Karena di luar pernikahan misalnya ya, kita mau lihat hubungan relasi pacaran, relasi pertemanan, keluarga gitu ya, sampai di titik dia menikah gitu ya. Ada hal-hal kita kalau sudah dekat nih, hubungan kedekatan, berarti ada hal yang kadang-kadang yang tidak kita tutupi kan. Apapun itu, baik itu berbicara. Kalau orang jauh kan mungkin nanti dia sakit hati, nanti dia begini. Dan dalam kedekatan itu ada rutinitas yang dijalani. Dalam rutinitas itu kan banyak hal yang terjadi tadi ya. Ketika kita hubungan kedekatan itu tidak ada dibatasi hal-hal tertentu gitu tadi, sehingga apapun keluar, namun akhirnya menerima hal ini sebagai suatu rutinitas setiap hari misalnya gitu ya.
Nah, dalam situasi itu justru dengan tadi kenapa rentan, konflik itu kan jauh lebih banyak terjadi, rentan konflik tadi. Sehingga inilah tadi konflik-konflik tadi bagaimana setiap individu tadi ya menerima atau merealisasikan konflik itu seperti apa. Ada yang menahannya ya secara psikologisnya memang baik tadi ya, bagaimana paparan atau background dirinya. Ada juga yang memang ya kan tidak bisa setiap individu itu background kehidupannya baik-baik saja misalnya gitu ya, macam-macam kan yang dibawa individu ini masuk ke dalam sebuah yang namanya rumah tangga misalnya gitu ya. Sampai dia menerima hal-hal apa tadi ya, kerentanan tadi, konflik itu tadi, sampai di titik di mana ada suatu tekanan, desakan, apakah itu dalam diri, apakah itu dari eksternalnya, baik itu pasangannya dalam relasi tersebut ataupun lingkungan lagi di luar itu, sehingga apa ya, dalam diri seorang ini kan punya batasan untuk menahan diri desakan, tekanan itu tadi ya. Dia ingin segera menyelesaikan apa ya, keluar dari kungkungan permasalahan itu tadi. Nah, bagaimana seseorang ini tadi ingin secepatnya keluar, itu tadi bisa jadi dengan cara yang instan, merealisasikan tadi dengan cara kekerasan. Nah, itu satu. Nah, tapi kan tidak serta-merta juga kita generalisir, oh ya semua nanti setiap orang gitu dong, enggak. Tapi bagaimana individu tadi, kan tidak bisa juga tiba-tiba orang ini ujuk-ujuk sampai mampu melakukan tadi contoh-contoh tadi ya, memutilasi, itu kan tidak juga serta-merta setiap orang seketika dia emosi dan lain-lain. Dia punya proses juga kan sampai di titik di mana dia mampu melakukan kejahatan, kekerasan yang sesadis itu. Berarti ada hal-hal yang sebelumnya yang dia pernah lakukan juga terkait dengan kekerasan. Apakah itu memukul, apakah itu baik itu secara verbal juga sebenarnya. Nah, itu kan dimulai hal-hal yang kecil sampai di titik di mana sudah terbiasa tadi ya. Nah, titik di optimal itulah tekanan dan desakan itu sudah tidak bisa lagi dia tahan ya kan, secara psikologis. Kemudian dia eksternalnya dia juga sudah bukan terbiasa ya, mungkin sekali dua kali sudah pernah melakukan kekerasan sampai akhirnya mampu melakukan kekerasan yang menyakiti orang lain, penganiayaan atau sampai pembunuhan, dan mampu melakukan mutilasi itu di tahap yang titik maksimal itu tadi dia realisasikan. Artinya para orang-orang yang sampai pada kejahatan tertinggi ya, pembunuhan berencana, mutilasi dan segala macam itu apa ya Mbak, bentuk dari kan tadi Mbak bilang gini, soalnya kejahatan dalam hubungan yang punya kekerabatan itu biasa jauh lebih rentan ya, konflik. Karena mungkin gini ya, orang yang sudah berharusnya dalam satu hubungan yang lebih dekat gitu, harusnya rasa yang kita jaga selama ini tetap dijaga. Tapi kan dalam lebih mengerti harusnya, gitu. Memahami kan ibaratnya kalau kita mau bilang ya kan kita udah sama-sama saling mengetahui gitu ya kan. Apa yang membuat pasangan itu nggak suka A, nggak suka B, suka C gitu ya. Itu kan gini ya. Dari segi idealnya kan seperti itu. Tapi kan individu seseorang kan juga punya batasan tersendiri bagaimana dia menjalani tadi kehidupan. Jadi artinya ideal di pemikiran masyarakat ya, lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, kuning hati-hati. Kenyataannya banyak aja yang melanggar kan gitu ya. Yang mau buru-buru lah, ya kan, punya alasan tersendiri. Macam-macam lah, yang kebelet lah, macam-macam ya, itu sebagai alasan. Jadi motif seseorang, bagaimana seseorang itu melakukan pelanggaran. Idealnya sudah ada, tapi kenyataan setiap individu ada aja selalu motif-motif dan alasan bagaimana mereka melanggar itu. Nah, pun ketika kita melihat hubungan relasi yang itu kan idealnya tadi, bagaimanapun di dalam masyarakat dengan bermacam ragam karakter tadi gitu ya, dia tetap ada penyimpangan. Nah, inilah tadi sisi sadis yang Mbak bilang tadi ya. Ada penyimpangan di dalamnya.
idealnya memang seperti itu terbentuknya, ya kan. Tapi kenyataannya masyarakat itu punya penyimpangan macam-macam, ya kan. Makanya akhirnya termasuk ibaratnya yang melanggar norma lah, norma sosial, agama dan lain-lain misalnya itu. Begitupun sebenarnya di dalam relasi pasangan tadi ya, mau itu resmi mau itu pacaran misalnya gitu ya. Ketika kita misalnya di titik harusnya kan idealnya kamu tuh harus mengerti, memahami sudah sekian tahun, tapi justru dengan sekian tahun semakin dekat, semakin banyak yang terbuka ya. Rutinitas itu kan hal-hal yang kalau kita pikir adalah tadi harus diterima, tapi kan justru ada hal tadi yang seseorang ternyata tidak bisa mampu menahan tekanan, desakan yang kok ini aja, nah gitu ya, dari individu seseorang gitu ya. Ada yang mungkin secara psikologisnya sabar, mungkin ya menahan dirinya, mampu. Itu tadi ada containment teori yang dia mampu gitu secara psikologis. Tapi kenapa kita bisa mengeneralisir setiap individu ideal? Justru kejahatan itu kan muncul karena ketidakidealan yang di kondisi masyarakat gitu ya. Bahkan kita nggak bakalan bisa kita hilangkan kejahatan gitu ya kan. Ya meminimalisir bisa, karena masyarakat itu tadi rentan tadi, apalagi kamu kita perkecil dengan suatu relasi hubungan rumah tangga gitu kan. Nah ini tadi, kenapa akhirnya muncul kejahatan sampai sesadis itu, kan aku punya background sendiri. Secara umumnya gitulah tadi. Mbak, berarti nggak semata-mata kemudian ketika kan dalam beberapa kasus tuh orang yang terlibat kasus kriminal yang cukup sadis, termasuk yang mutilasi ini, kemudian dianggap sebagai orang yang depresi, sakit jiwa. Apakah kalau tadi cerita Mbak Ziza kan sebenarnya itu bukan, nggak ada orang yang namanya kayak membunuh seseorang dengan sadis itu, bunuh aja deh gitu, tanpa faktor penyertanya gitu ya. Pasti ya mungkin ada kejahatan, pasti ada rasa marah yang terpendam begitu lama, atau mungkin menghilangkan jejak atau seperti apa. Jadi sebenarnya dalam kacamata seorang kriminal, sebenarnya orang-orang yang melakukan mutilasi itu tuh apa gitu Mbak? Benarkah dia memang karena sakit atau apa gitu? Di luar tadi ya, menghilangkan barang bukti apa gitu ya. Jadi itu tadi, kalau kita misalnya melakukan suatu kekerasan atau kejahatan tadi ya, berujung kejahatan, kan kita tidak serta-merta ujuk-ujuk mampu gitu ya membunuh seseorang, bahkan memotong-motong nyawa manusia gitu ya. Orang yang seperti ini kan satu sudah pasti melakukan penyimpangan gitu ya, karena di luar idealnya manusia tadi, yang ideal manusia tadi kan penuh kasih sayang gitu-gitu ya, punya keteraturan, ternyata dia menyimpang, mampu melakukan aktivitas sadis itu gitu ya, akhirnya melanggar hukum lah. Nah seperti ini kan tidak bisa ujuk-ujuk dia misalnya pembenaran atas ini depresi, gangguan jiwa dan lain-lain. Itu pun kan sebenarnya kasus-kasus ini juga harus dilihat justru gangguan jiwa yang seperti apa gitu ya, mampu juga memotong-motong hal ini. Toh banyak juga, maaf nih, orang-orang gangguan jiwa yang lain gak sampai seperti ini juga gitu ya. Benar-benar. Jadi memang ada tahapnya di mana dia memang sampai di sini tadi. Makanya tadi kekerasan itu kan tidak langsung dia seseorang ini mampu langsung pembunuhan gitu. Tapi sebelumnya mungkin ada hal yang terpapar olehnya, ada hal yang dia sudah terbiasa melakukan, apakah itu kekerasan secara verbal, fisik, ya kan, memukul, menjadi hal-hal yang bisa jadi gitu ya di individu ini menjadi rutinitas sampai di titik dia sudah biasa, terus tingkatnya tadi sudah lebih tinggi karena keterbiasaannya dia tadi, sampai mampu kan sadismenya dia itu mampu melakukan tadi pembunuhan gitu, sampai memotong-motong tubuh manusia gitu kan. Gitu. Nah ini kan tidak bisa kita bilang juga gitu orang masa bisa sih mampu gangguan jiwa, memang sesadis itu dia, berarti dia punya paparan kekerasan dan tahapan sebelumnya yang dia pernah lakukan gitu. Oke. Mbak Ziza, kayak ini ngobrol-ngobrol kita makin asik, mungkin kita bisa sambil minum dulu ya. Oke. Agak-agak ini ya. Boleh diminum loh Mbak. Oke, ini begini ya.
Jadi apa ya Mbak? Kalau kemudian ada yang buru-buru mengatakan bahwa oh bisa jadi dia tuh depresi gitu ya. Apalagi untuk kasus yang di Ciamis, Jangan. di Ciamis itu Mbak. Karena kalau kita baca berita yang termuat dalam beberapa hari terakhir kan, karena sebelumnya orang itu justru rumah tangganya harmonis banget gitu kan. Tapi kan kayak Mbak Aziza tadi bilang bahwa bukan tidak mungkin dalam hubungan rumah tangga yang sudah sangat akrab, sudah sangat intim gitu kan. Banyak hal-hal yang terselesaikan dengan baik gitu ya, Mbak ya. Dan bisa jadi ini seperti puncak kemarahan yang ditahan. Dan mungkin tidak tepat juga ketika saya bilang langsung menyimpulkan bahwa ini depresi dan segala macamnya. Jangan. Kalau saya tuh sangat menolak kalau misalnya nih ada kejahatan-kejahatan sadis, kita langsung bilang gangguan jiwa atau depresi ya. Karena ini khawatir jadi presiden buruk gitu ke depan. Untuk alasan-alasan verbal seseorang pelaku kejahatan terhindar dari kejahatan tanggung jawabnya dia gitu kan. Karena kan kita udah jelas ya dalam undang-undang tuh ada gitu untuk membebaskan secara tanggung jawab mereka gitu ya. Kan ini perlu ya pemeriksaan lebih lanjut lagi gitu ya. Depresinya dia, gangguan jiwanya dia, sedepresinya dia kan kita juga tidak banyak orang juga depresi tapi tidak melakukan pembunuhan itu yang menghilangkan nyawa itu kan suatu tindakan pelanggaran hukum yang berat juga gitu ya. Apalagi misalnya terencana. Nah, jadi kalau saya kalau udah denger karena depresi kayaknya ini khawatir nih nanti ada aja kan alasan orang namanya pelaku kejahatan gitu ya. Dia kan banyak aja alasannya dia untuk menghindari tanggung jawabnya. Apalagi kita misalnya melihat kalau tidak hanya mungkin satu pembunuhan gitu, satu kasus kejahatan. Misal dia melakukan pembunuhan berapa kali, berapa korban gitu kan, kita khawatir mungkin karena kita melihat di pemikiran konstruksinya masyarakat ini melihat ketika seseorang mampu melakukan kejahatan atau pembunuhan lebih dari misalnya melakukan pembunuhan kepada 4 orang, 5 orang, wah atau terlihat seperti berantai ini, wah ini ada apa nih? Artinya kan dia seperti mengalami gangguan karena tadi tidak ideal di masyarakat tadi, kok bisa tega sadis gitu manusia yang harusnya begini ternyata mampu nggak cuma satu tapi banyak gitu ya. Kita akan melihat nih sebagai seseorang yang menyimpang yang tidak sesuai dengan normanya masyarakat, tidak ideal berarti gangguan jiwa atau depresi atau apa. Nah ini kan khawatir jelas-jelas kan dia ketika melakukan pembunuhan mau 1, 2 orang apa 3 dia melakukan pelanggaran. Apakah dia depresi, kesel, emosional? Ya semua orang punya perasaan itu tapi tidak semua orang merealisasikan rasa amarah dan lain-lainnya itu kepada suatu bentuk tadi pelanggaran sampai menghilangkan nyawa orang lain. Nah artinya untuk menyimpulkan seseorang depresi tadi kan butuh pemeriksaan lebih lanjut tadi meskipun dia pernah misalnya punya riwayat misalnya ada kasus pembunuhan atau suami siapa apa membunuh istrinya dan lain dia pernah dirawat di rumah sakit ya sudah dia pernah dirawat tapi kan sudah sehat artinya kalau sudah keluar kembali, gitu kan kalau apakah itu pembelaan terhadap tanggung jawabnya belum tentu juga. Oh dia ini pernah artinya dia pernah mengalami gangguan jiwa jangan-jangan misalnya ya pembelaannya pada saat dia melakukan itu depresi nggak bisa juga. Terjadi ibaratnya tuh sudah terjadi kejahatan itu sudah ada nyawa yang hilang gitu loh. Nah pada saat momen peristiwa di mana dia melakukan pembunuhan itu memangnya dia depresi gangguan jiwa gitu kan artinya kan dia sadar. Nah meskipun begitu untuk mengetahui itu memang harus lebih dalam lagi pemeriksaan tentu kan pada ahli tertentu yang melihat ini mampu nggak mempertanggungjawabkan perilakunya tadi, aktivitasnya tadi gitu. Mbak, tapi sebenarnya kalau orang-orang yang pelaku-pelaku kekerasan ini gitu ya, sebenarnya mereka itu dalam kondisi yang beban masa lalunya itu punya atau justru sebenarnya nggak ada punya rekam jejak masa lalu yang buruk gitu ya, tapi itu yang memang kayak suatu kondisi yang yaitu tadi kayak kemarahan atau seperti apa ya?
Karena Orang kadang-kadang gini, gini, kebanyakan orang pelaku kejahatan tuh kan identiknya dikaitkan dengan mungkin orang-orang, mohon maaf kita bilang menengah ke bawah gitu kan, latar belakangnya ekonomi dan segala ya macam. karena belum ketahuan aja yang di atas menengah ke atas gitu ya. Yang akhirnya maksudnya kan tadi ya kalau kejahatan dibilang kejahatan kan karena ada tindak kekerasan kejahatan yang ketahuan, akhirnya kan ada tindak pelanggaran gitu yang ketahuan gitu. Akhirnya ya udah kejahatan, ramai-ramai lah ini ya. Yang kelihatan mungkin kan menengah ke bawah karena mungkin yang paling mudah untuk didapatkan misalnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu juga. Jadi kalau dalam teori misalnya gini, kejahatan yang terkait menengah ke bawah ada diketahui banyak kejahatan konvensional tadi perampokan gitu-gitu. Tapi kan ada banyak kejahatan menengah ke atas juga. Intinya kan sebenarnya tadi yang mampu untuk diketahui masyarakat itu yang mana. Banyak kan akhirnya beberapa fenomena kejahatan yang terjadi kan menengah ke bawah gitu ya. Karena tadi ya yang ketahuan aja gitu. Yang nggak ketahuan tadi kan Ya menengah ke bukan atas tadi bukan gitu ya. bukan tidak mungkin Kejahatannya mungkin berbeda gitu. Kalaupun ada perampokan sama nih perampokannya sekian juta gitu ya untuk menengah ke bawah, yang menengah ke atasannya ya gitulah ya. Iya. Tapi pernah nggak mungkin di Budi Luhur sendiri melakukan riset soal apa pelaku kejahatan sadis ini? Apakah memang mayoritas dilakukan orang yang mungkin secara pendidikan atau ekonomi rendah, ketimbang mereka yang mungkin secara pendidikan lebih tinggi dan mungkin lebih banyak lebih takut lah akan proses-proses yang akan jalan ke depan. Kalau penelitian secara kita ya, tapi itu memang ada menjelaskan tadi. Jadi kejahatan-kejahatan yang terkait dengan menengah ke bawah memang kejahatan-kejahatan konvensional kebanyakan gitu ya. Menengah ke atas memang terkait dengan banyaknya tuh white collar crime pastinya gitu ya. Karena kan yang dia hadapkan tuh sudah berbeda lagi. Ya kalau misalnya menengah ke bawah ya udah kita bicara soal ekonomi ya kan. Kalau di kita ada teori klasiknya tuh rational choice, apa-apa itu berkaitan dengan tadi ekonomi memang ada. Tapi menengah ke atas banyaknya tadi gitu ya, beberapa di antaranya ya terkait dengan white collar crime. Tapi kan nggak mungkin lagi, ya mungkin saja gitu ada kasus pembunuhan gitu ya, lebih ini lagi, tapi akan berbeda motifnya lagi gitu ya. Motifnya pun kalaupun misalnya ekonomi ya kan, secara hal yang diinginkan tujuan goalsnya kan akan berbeda lagi, tapi banyaknya memang ada gitu. Penelitian kriminologinya kita tuh nggak ada, tapi ada secara teorinya memang gitu. Menengah ke bawah kan terkait dengan kejahatan-kejahatan konvensional, si menengah ke atas. Tapi kalau pembunuhan termasuk kejahatan? Dianggap sebenarnya kasus kejahatan konvensional, pembunuhan, perampokan, penganiayaan gitu ya. Tapi kan tadi bilang sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada aja pasti kan. Makanya tadi kan yang ketahuannya mana gitu ya. Kalau misalnya kita mau melihat ada nggak? Ya dulu kan ada juga ya beberapa kasus dulu. Saya ingat dulu kayaknya udah lama ya, Gunawan Santosa gitu, Santosa gitu lah. Ada kasus, makanya mana nih yang ketahuan? Gitu. Sehingga disebut kejahatan gitu ya. Mbak Ziza melihat seperti apa penanganan atau proses hukum di Indonesia terkait kasus-kasus pembunuhan sadis? Apakah sudah on the track atau masih, ya karena kadang kan gini ya, misalnya ada yang mengajukan kasasi, gerasi, kemudian dikabulkan dan segala macam ya gitu. Walaupun mungkin tidak banyak ya. Tapi apakah sejauh ini sudah cukup berkeadilan bagi korban? Saya mau bilang kalau dibilang sudah cukup, saya pikir sih ya gini ya. Pasti penegak hukum tuh akan melihatnya dari bagaimana satu kasus ini misalnya terpublikasi gitu ya. Kan dilihat dari pasal dan ini. Kalau saya melihat, kalau kita misalnya bilang sudah cukup atau tidak, saya merasa ada beberapa mungkin kasus ya besar yang terakhir lah gitu ya. Saya pikir belum, kalau cukup pasalnya mungkin iya ya, tapi kan kita tidak tahu juga sebenarnya mau
dibilang cukup, ternyata kadang gini, ada satu kasus yang terbongkar, kasusnya mungkin dulu misalnya kasus inilah ya, kasus pembunuhan, tapi ternyata di sisi lain dari pembunuhan ini kita ketahui ada kasus lain, pelanggaran lain, apa misalnya prostitusi. Nah, tapi kan justru yang diselesaikan itu, yang dilihat tadi ya penegakan hukum, ya udah ada pembunuhan, padahal sebenarnya ada kasus lain di balik itu. Ternyata pembunuhan ini cerita kronologisnya dari kasus prostitusi yang di mana namanya ada pelanggan kecewa dan lain-lain gitu ya, akhirnya dia membunuh, sakit hati dan lain-lain. Nah, artinya kenapa enggak itu juga kan tidak hanya dilaporkan pembunuhan, tapi kan bukan ini persoalan delik aduan aja ya, tapi ada suatu kejahatan yang lebih besar lagi. Nah, ini kan saya melihat ya berhenti di situ saja. Artinya kan sebenarnya kalau kita bilang tidak cukup gitu ya, kenyataannya itu ada yang tidak cukup. Saya pikir harus ya dengan kita melihat ada satu kasus terbuka lagi kasus lain, ya dikejar dok ya. Kan ada pelanggaran di dalamnya. Nah, artinya kalau kita bilang nggak cukup sebenarnya gitu kan. Cuma itu tadi ya, cara kerjanya mungkin ya seperti itu. Ada kasus ini gitu ya, selesailah ini. Makanya sebenarnya saya merasa nih perlu masyarakat sebenarnya mengawasi dalam tanda kutip ya kan, setiap kasus apapun yang sudah mencuat. Udah pasti kan terpublikasi, tidak hanya di media sosial, media massa, udah pasti ya. Perlu pengawasan. Kenapa tadi? Kalau kita bicara cukup nggak bakalan bisa cukup tadi ya. Karena ternyata ada banyak aja kasus yang itu tadi saya bilang contoh kecilnya mungkin ya, satu kasus pembunuhan ketahui ternyata nggak sampai yang lain juga gitu. Pada saat itu kita nggak tahu juga ada kasus-kasus yang lainnya mungkin sama juga yang tidak diketahui masyarakat. Karena kadang-kadang seseorang melakukan kekerasan itu pasti ada penyertanya ya Mbak ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar menghilangkan nyawa gitu. Kemudian tapi kan ada hal-hal tadi dengan metodenya, misalnya cara pembunuhannya kita tahu juga ya, bisa diketahui juga, misalnya motif gitu ya, bagaimana seseorang misalnya dendam, asmara gitu ya, atau hal yang lain lah, konflik-konflik perebutan harta macam-macam ya gitu ya, di cara-cara apa ya, di cerita-cerita kronologis kasus-kasus pembunuhan gitu. Mbak, tapi sebenarnya orang-orang dalam pandangan ilmu kriminolog, orang-orang yang pernah berurusan dengan hukum, apalagi dia terkait kasus pembunuhan kan pasti punya masa yang kemungkinan ketika dia setelah lolos dari penjara kembali ke masyarakat, pasti dia tidak mudah kan menjalani proses itu gitu kan Mbak. Bagaimana dia dicap sebagai bunuh dan segala macamnya. Tapi bagaimana sebenarnya ketika kita kembali ke masyarakat sebagai pelaku kejahatan, benar-benar menjadikan diri kita itu gini deh simpelnya, orang yang udah melakukan kejahatan itu bisa sembuh nggak? Apalagi pembunuhan dan segala macam yang kejahatan-kejahatan sadis itu. Kan sebenarnya gini ya, dalam di kriminologi itu ada, kita belajar tentang namanya penologi, di mana ilmu mempelajari tentang penghukuman. Artinya ibaratnya kalau bahasa awamnya dipenjara lah gitu ya. Tapi kan sekarang konsep pemenjaraan kita atau penghukuman kita kan sudah tidak lagi efek jera gitu, sudah tidak lagi, tapi pembinaan di lapas gitu, lembaga pemasyarakatan kita. Jadi pembinaan artinya konsepnya ini kita idealnya dulu ya bicara ya. Artinya ketika seorang melakukan kejahatan, dihukum lah gitu ya, dihukum gitu, kemudian masuk lapas gitu, penjara. Nah ini dibina kenapa? Dianggap mereka melakukan kejahatan itu karena atas banyaklah hal gitu ya, apakah itu ekonomi, terdesak dengan situasi dan lain-lain. Bagaimana supaya mereka tidak melakukan kejahatannya lagi toh, ya kan? Dibina tadi, diberikan. Jadi pembinaan ini dalam arti memberikan keterampilan, itu satu. Bagaimana dia nanti mau keluar, misalnya dia menjalani hukuman tadi setahun, 5 tahun, sekian tahun, 10 tahun, supaya dia keluar nanti namanya orang yang di dalam lapas penjara kan dianggap kan tidak menghasilkan.
meskipun ada ya program pembinaan yang dididik menghasilkan juga. Nah, ketika dia nanti keluar ada 2 permasalahan kan, dia kan harus menjalani kehidupan lagi ya. Ya. Secara ya udah pasti bicara soal ekonomi, materi. Kedua, bagaimana mencegah ada labeling di masyarakat. Bohong lah ya kalau kita tidak takut mantan narapidana, ya kan? Jangan kan pembunuhan ya, Iya. paling pencuri juga, Semua bekas kita pencuri takut. Kita kan akan mungkin ya pandangan mata itu labeling juga sebenarnya. Bagaimana kita melabeling orang-orang tadi yang habis dari penjara ini kan pasti orang yang bermasalah dianggap, ya kan? Kita bagaimana si masyarakat ini mau menerima tadi, ya kan? Mau menerima orang ini sudah berubah gitu kan. Terus dia kembali bisa cari duit lagi lah gitu kan, supaya dia tidak kembali lagi berbuat kejahatan, intinya gitu. Nah, itu konsepnya tadi dibentuk dari situ, ya kan? Nah, konsep itu harusnya bisa kita terima pun sebenarnya kita kasus-kasus korupsi, ya kan? Ibaratnya, oke dia korupsi misalnya, dia menerima sanksi hukuman, di penjara lah, keluar, oh dia kan sudah menerima hukumannya, kemudian dia kembali ke masyarakat harus diterima, misalnya gitu. Tapi kalau kita mau melihat secara logika ya, nih ada satu teori klasik ini sebenarnya tentang ada Edwin Sutherland bagaimana mempelajari suatu kejahatan, di mana di situ ada tekniknya gitu ya, bagaimana mempelajari teknik cara-cara kejahatan tuh seperti apa, kemudian belajar kejahatan dari pengalaman orang lain gitu ya, berada di lingkungan yang terpapar kejahatan tuh macam-macam, ada 9 hal ini. Nah kalau kita secara logika bayangin ya di dalam penjara itu, semua orang itu kan pasti ada permasalahannya. Kita yang di dalam lingkungan yang dianggap ideal di luar lapas itu tadi, kita menerima juga ya di mereka, misalnya mereka di luar lingkungan penjara itu aja mereka melakukan suatu penyimpangan kejahatan. Gimana mereka di dalam lapas tadi sebenarnya gitu ya, berada di dalam lingkungan yang maaf gitu ya, yang semua orang misalnya punya masalah, membawa masalah tersendiri. Justru di lingkungan ini, disitulah tempat bagaimana pembelajaran kejahatan itu terbesar terjadi, gitu ya. Jadi justru 9 asumsi itu kan rentan sekali itu terjadi, ya kan? Kalau misalnya orang-orang mungkin mengatakan, oh masuknya curi sendal, kasus curi sendal, keluar masuk lagi nyuri spion motor, keluar masuk makin lagi naik ya jadi itu jadi dianggap seperti itu kan, jadinya ya kenyataan logikanya jadi naik gitu tapi bisa nggak insaf ya? Kalau kita misalnya bilang ya, kita kan nggak bisa mengeneralisir, misalnya kita anggap aja kalau misalnya ada 1000 kasus, 1 diantaranya ya pasti ada kemungkinan ya dianggap mampulah gitu, ya kan? Tapi kerentanannya kan tadi tinggi tadi, ya. Apalagi mungkin dikhawatirkan tadi ya kondisi misalnya anak-anak masuk lapas, makanya ada upaya ya undang-undang perlindungan anak supaya mereka tidak jauh lebih buruk lagi gitu, karena situasi di lapas memang tadi ya idealnya seperti itu gitu, pembinaan gitu ya. Makanya tadi logikanya kita ketika dia ada di lingkungan ideal aja dia bisa mampu, bagaimana dia berada di tengah-tengah orang yang bermasalah semua. Nah, disitulah kerentanan bekerjanya si teori ini. Pembelajaran kejahatan justru di situ paling besar gitu. Jadi bisa dibilang kondisi penjara di kita malah semakin rentan dong buat para penjara nih. Nah, itu dia tadi ya. Dijawab. Nah, ini ya. Jadi terus gimana dong? Jadi gini, dengan ya kita seperti tahu juga kondisi di lapas kita tuh mayoritasnya dalam keadaan overload ya. Dengan tadi kondisi overload, dengan kondisi yang mungkin juga tadi banyak orang dengan banyak kasus gitu. ya Berapa besar dong persentase kesuksesannya narapidana itu dibina di sana? makanya sebenarnya kan Tapi itu pernah nggak aja dikaji sih Mbak? ada banyak kajian terkait dengan lapas ya gitu, di kita juga banyak gitu, bagaimana upaya misal ada kekurangan sipir misalnya gitu ya, ada bantuan misalnya dari pramuka gitu ya, kakak-kakak pramuka untuk membantu misalnya setidaknya
pengamanan, penjagaan di beberapa itu ada memang ya. Sebenarnya ada upaya-upaya juga gitu yang sudah dilakukan. Setiap lapas tuh punya program pembinaan macam-macam, keterampilan gitu ada, musik, macam-macam lah ya kepada para narapidana ini. Makanya sebenarnya sih kalau kita bilang over capacity itu ya, crowded itu ya memang nyata adanya. Itu juga suatu permasalahan besar juga ya. Kita aja gitu ya masuk tadi ya, kalau kita mau bilang dalam relasi rumah tangga yang sudah sama-sama saling dianggap diupayakan saling mengerti, saling memahami, dekat dan lain-lain ya, dalam situasi yang ideal misalnya gitu ya, itu ada permasalahan juga, kerentanan konfliknya tinggi. Bagaimana dengan dalam satu sel misalnya, dengan misalnya satu sel ini kapasitasnya misalnya 2 gitu, diisi 9. Kan permasalahan banyak banget ya. Yeah. Misalnya soal duduk, soal tidur, kan pasti masalah kan. Soal ruangan itu tuh. Padahal di luar itu sendiri dia sudah punya kasus yang sedang sudah punya, sudah benar-benar belum kan jadinya kita logika kita aja gitu, kita melihat sebelum kita ideal ada. Tadi kan saya bilang ya, punya keidealan tadi harus lapas tuh punya pembinaan toh gitu ya, karena kan tujuannya tadi goalsnya apa dalam lapas itu. Nah, kalau kita mau lihat tadi logikanya tadi ya, per satu persoalan aja lah over capacity ini ya, kan itu masalah individu udah pasti banyak dalam satu sel, gimana yang lainnya gitu. Terus apa dong yang kita harus lakukan ini dari segi sosial? Ya kalau tadi kejahatan gitu ya, tadi saya bilang masyarakat itu justru sebagai pengawas utama ya kan. Ada apa-apa itu ya bersuara aja. Sekarang tuh saya bilang ya, sebenarnya ya, hukum kejahatan itu terbentuk dari masyarakat ya kan. Hukum undang-undang itu, kalau dulu nggak ada undang-undang terorisme, ketika ada kejahatan terorisme muncul gitu kan terbentuknya emang dari situ. Bukan, mungkin kalau bahasa negatifnya intervensi, tapi kan bukan kita mau mengarahkan kepada hukum nih bisa diintervensi gitu. Itu khawatirnya mungkin akan menjadi presiden buruk juga. Wah, segampang itu gitu ya. Tidak, tapi memang hukum itu terbentuk dari masyarakat. Jadi kalau misalnya kita juga punya kita juga tidak serta-merta punya tingkat kritisi terhadap satu kasus gitu ya. Saya rasa semua pihak tidak bakalan juga mampu atau berani gitu ya melakukan manipulasi apapun terkait dengan pelanggaran hukum gitu. Karena setiap individu atau setiap instansi akan diawasi oleh banyak orang. Bayangkan saja ya masyarakat sekarang dengan adanya teknologi media sosial itu kan semua orang akan menjadi pengawas. Bahkan orang-orang yang baik juga karena perkembangan teknologi kemudian berkeinginan menjadi orang jahat. Kalau di kejahatan tuh banyak ketukar peran. Korban bisa jadi pelaku jadi korban gitu ya. Karena kerentanan satu sama lain ke situasi-situasi tertentu gitu. Misalnya ada kasus yang terbuka, ada suatu pelanggaran kasus misalnya tadi ya pembunuhan, penusukan. Ternyata setelah diketahui misalnya nih ya, ini pelakunya tadi dia melakukan pembunuhan terhadap korban. Ternyata sebelumnya si pelaku ini korban bullying, dipukul dan sampai di titik tadi ya tertentu dia tidak bisa menahan tekanan desakan tadi, melakukan pembunuhan. Yang tadinya dia korban jadi pelaku, yang pelakunya tadi bullying jadi korban kasus penusukan. Itu banyak terjadi. Pun kalau kita misalnya bilangin orang baik atau orang jahat, notabene ya sekarang kan kita gini, saya pikir subjektivitas kita melihat orang baik tuh apa sih, orang yang tidak dihukum gitu ya kan, belum ketahuan aja ibaratnya gitu ya. Artinya ya semua itu diawasi lah gitu, mengawasi kita satu sama lain, karena justru sebenarnya ada di tangan masyarakat, partisipasinya lebih kuat gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Mbak Khadijah, terima kasih banyak waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu di podcast Merdeka berikutnya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Mbak Lia.